Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semua. Bapak Ibu bersaksi ya, khususnya yang tadi saya sudah doakan anak-anak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya minta lagu ini, Saatku Menyembahmu Rohmu Bekerja. Chordnya diganti. Bapak Ibu, hari ini kita masuk di seri yang keempat, seri kunci keberhasilan Yusuf dalam meraih terobosan. Kita sudah belajar bersama di 3 minggu yang lalu bagaimana Abraham meraih terobosan di dalam kehidupannya. Lalu anak dari Abraham yang bernama Ishak, kita juga sudah belajar bersama, mereka mengalami dan meraih terobosan. Dan lalu anak dari Ishak, Yakub, yang minggu lalu kita sudah belajar bersama, saudara, bagaimana dia mengalami terobosan, kita sudah juga belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari kisah Yusuf, bagaimana Yusuf mengalami, menerima terobosan demi terobosan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan catatan Bapak Ibu Saudara, sehingga pada akhirnya ketika kita mengalami satu situasi yang deadlock, maka kita diingatkan firman yang sudah kita dengar bersama, kita catat, dan juga kita dengarkan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran langsung ini secara real time, secara live, saya himbau saudara kiranya dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tolong bagikan video ini, siaran langsung ini di Facebook teman-teman masing-masing, sehingga teman-teman dapat menjadi berkat bagi teman-teman di Facebooknya yang lain. Mari kita masuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-40. Kejadian pasalnya yang ke-40, ayatnya ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kejadian pasal ke-40 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-44. Nanti rekan saya, Pastor Michelle, yang akan membacakan bagi kita bersama. Kejadian 40 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-44. Dan Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana sepertimu. Engkau akan berkuasa atas istanaku, dan menurut perkataan mulutmu, segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tahta inilah aku menjadi lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Maka Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan ke jari Yusuf. Dan ia mengenakan pakaian dari lenan halus kepadanya dan memakaikan kalung emas pada lehernya. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Maka Firaun menanggalkan cincin materai dari jarinya dan mengenakan ke jari Yusuf. Dan ia mengenakan pakaian dari lenan halus kepadanya dan memakaikannya kalung emas pada lehernya. Dan ia memberikan kereta kepunyaannya yang kedua untuk dikendarai. Dan orang berseru kepadanya, bersujudlah, dan ia memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi tanpa izinmu seorang pun tidak akan menggerakkan tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang percaya di dalam kehidupannya harus mengalami terobosan demi terobosan di segala aspek. Sama-sama katakan dengan saya sebagai orang percaya harus mengalami terobosan di dalam kehidupan saya. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang menyaksikan live streaming di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya, dalam pelayanan saya, dalam bisnis dan usaha saya, dalam seluruh aspek kehidupan saya harus mengalami terobosan demi terobosan. Amin.
saudara dan saya harus mengalami terobosan demi terobosan. Pak Pendeta, berarti kita ambisius? Bukan ambisius. Bukan ambisius dalam hal ini. Tetapi saudara dan saya harus mengalami terobosan dalam pelayanan, dalam studi, dalam karir, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita berkeluarga, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami terobosan. Kenapa, pertanyaannya gini, kenapa harus saya mengalami terobosan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya mengalami terobosan, agar hidup kita dapat mempermuliakan nama Yesus. Oleh karenanya saudara dan saya harus wajib mengalami terobosan. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Yesus. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi terobosan yang kita harus raih, terobosan yang harus kita capai, bukan terobosan yang menghalalkan segala cara, melainkan terobosan-terobosan yang sesuai dengan janji dan juga anugerah Tuhan yang sudah kita terima dan kita kerjakan. Ketika saudara dan saya mengalami terobosan di dalam keuangan, di dalam bisnis, dagang usaha, dan seluruh aspek kehidupan kita, maka tanpa saudara dan saya sadari, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan mengangkat, Yesus memberkati, dan Yesus selalu memimpin usaha bisnis kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengapa hidup kita harus mengalami terobosan? Selain kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus, yang kedua, agar hidup saudara dan saya tidak biasa-biasa saja. Orang yang tidak memiliki visi di dalam kehidupannya, orang yang tidak memiliki dream from heaven di dalam kehidupannya, hidupnya akan wasera-sera will be. Terserah dah, yang penting saya ngeflow aja, yang penting saya ngalir aja. Nggak boleh saudara. Rumah tangga harus mengalami terobosan. Harus mengalami terobosan. Bisnis saudara, pelayanan saudara harus mengalami terobosan. Saudara nggak boleh, ya udahlah terserah Tuhan lah Pak Pendeta. Dikasih anak puji Tuhan, nggak dikasih anak puji Tuhan. Nggak bisa. Karena firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi tentu dalam anugerah dan koridor tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya mengalami terobosan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau saudara dan saya mengalami terobosan, hidup kita tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Lihat di luar sana, maaf ya, minta maaf, orang yang tidak mengalami terobosan, hidupnya gitu-gitu aja. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, hidupnya gitu-gitu saja. Minta maaf, pakai celana pendek, dia pakai baju, nongkrong di depan TV dan lain sebagainya, nggak ngapa-ngapain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun orang dia juga pakai celana pendek, pakai baju, tapi dia tidak di depan TV, tidak gitu-gitu aja, dia mengalami terobosan demi terobosan. Karena Roh Kudus yang menuntunnya, karena Roh Kudus yang membimbingnya. Yang ketiga, mengapa hidup kita harus mengalami terobosan? Agar hidup kita pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi siapapun, keluarga dan orang lain. Kalau kita kuliahnya berhasil, pelayanannya berhasil, bukan hanya mempermuliakan nama Tuhan, bukan saja mempermuliakan nama Yesus, tetapi kita juga akan menjadi berkat bagi siapapun. Hidup kita artinya bisa dicontoh dan diteladani, saudara. Amin. Hidup kita bisa jadi panutan yang baik. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, orang percaya di dalam hidupnya harus mengalami terobosan. Tentunya terobosan yang dalam tuntunan anugerah dan bimbingan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, saya masuk dalam khotbah saya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Yusuf dalam meraih dan mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu ayat firman Tuhan kembali dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 berkata, suatu ketika Yusuf bermimpi sebuah mimpi.
Dan ia menceritakan kepada saudara-saudaranya dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Dan ia berkata kepada mereka, "Tolonglah, dengarkan mimpi yang telah kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan berkasku bangkit serta berdiri tegak. Kemudian tampaklah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud pada berkasku." Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kunci Yusuf mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Yang pertama, karena Yusuf memiliki visi Tuhan. Apa itu visi Tuhan? The picture of the future, gambaran tentang akan masa depan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan yang selalu setia mengikuti live streaming ini. Dari tahun 2020, Tuhan sudah memberikan visi untuk kita memasuki tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun terobosan. Terobosan di dalam keuangan kita, terobosan di dalam rumah tangga kita, terobosan di seluruh aspek kehidupan kita. The picture of the future adalah gambaran tentang masa depan. Yusuf mengerti betul, dia mendapatkan mimpi, dia dapatkan dream come from heaven. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini milikilah visi di dalam kehidupan saudara. Milikilah visi di dalam dagangan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam karir saudara. Anak-anak muda yang menyaksikan live streaming saya pada malam hari ini, kalian harus punya visi. Kalian gak boleh bilang begini, tapi Pak, tapi Pastor, tapi Pak Gembala, papa mama saya orang miskin, saya gak punya uang untuk meneruskan sekolah saya SMP, SMA, S1, S2, S3. Saudara, saya mau bersaksi. Satu kali saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta yang melayani anak-anak muda. Ada seorang anak muda bertemu dengan saya. Dia berkata begini, Kak Verona, saya kepingin sekolah S1, tapi mama saya orang miskin, papa saya orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi saya punya kerinduan untuk saya bisa kuliah S1 sarjana hukum. Saya cuman bilang begini sama dia. Saya bilang, sister, kebetulan dia wanita, sister, if you have a dream from heaven, if you have a vision from Jesus, you can do it. Kamu bisa menggapai itu semua. Even though mama papamu tidak punya uang, even though mama papamu orang miskin, even though papa mamamu orang susah. Karena yang menentukan hidup kita bukan hanya berkat dari mama papa kita, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begitu sama anak ini. Sebelum saya lepaskan anak ini, saya ucapkan berkat buat dia. Mulai hari ini, engkau akan kuliah, engkau akan daftar, dan engkau akan terima beasiswa, dan biayanya Tuhan cukupkan. Saudara, 2-3 bulan kemudian, dia info ke saya, dia telepon ke saya, Pastor Verona, terima kasih buat pelayanannya, terima kasih untuk doanya. Saya diterima lulus masuk universitas negeri untuk mengambil jurusan hukum dan diberikan beasiswa. Halo? Halo? Amin Bapak Ibu. Ayo anak-anak muda yang menyaksikan live streaming ini, jangan menyerah hanya karena papa mama kita gak punya uang. Para orang tua yang menyaksikan live streaming ini, jangan putus asa, jangan minder, jangan menyerah ketika saudara gak punya uang. Ajarkan anak-anak saudara untuk memiliki mimpi, memiliki visi sama seperti Yusuf. Oke, kita gak bisa biayai anak kita, tetapi jangan patahkan mimpinya mereka. Bawa mereka ke Tuhan, bawa mereka untuk mendapatkan janji firman Yesus. Bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan. Untuk memberikan anak-anak kita harapan yang cerah, harapan yang jelas. Singkat cerita, anak ini menelpon saya lagi. Dia bilang begini, Kak Verona, doakan saya. Setelah bertahun-tahun saya menjalani kuliah dengan biaya beasiswa, hari ini saya ingin wisuda S1. Dan tahu gak Kak Mario, tahu gak Kak Verona, saya berdoa sama Tuhan agar saya bisa diberikan kepercayaan melanjutkan kuliah S2, Magister Hukum, Master Hukum, MH, SH, MH.
Saudara tahu apa yang terjadi? Saya kembali berdoa dengan dia. Saya bilang, kalau Tuhan Yesus yang sama yang memberikan engkau beasiswa masuk sekolah S1 sarjana hukum, Tuhan Yesus yang sama yang akan membawa kamu setelah selesai di wisuda akan masuk ke jenjang strata 2, S2, ambil magister hukum. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan kemudian dia kembali menelpon saya dan dia bilang, Kak Verona, hidup itu adalah anugerah. Saya bilang, yes. Saya dapat beasiswa lagi, masuk S2. Dan sudah lama saudara gak ketemu, sudah lama 2 tahun gak ketemu. Dia telepon saya lagi ada di Makassar saudara. Dia telepon saya bilang begini, Kak Verona, doakan saya, hari ini saya mau wisuda S2 hukum, sarjana hukum, master hukum. Papa mamanya gak punya uang, keluarganya gak peduli. Tetapi satu hal yang saya mau bilang, sekalipun mama papa kamu gak punya uang, keluargamu gak punya uang, orang di sekitarmu gak support, ini pujian yang akan memberkati kita. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berjalan sendiri, sebab Yesus peduli. Mungkin orang di sekitar kita gak peduli. Selama saudara dan saya punya visi, punya mimpi yang datang dari Tuhan. Boleh saja kita orang miskin, orang gak punya, orang susah. Selama engkau punya visi, visi itu yang akan menghidupi hidupmu. Visi itu yang akan membuat engkau kaya raya. Visi itu yang akan membuat engkau mengalami terobosan demi terobosan. Selalu saya bilang Bapak Ibu Saudara, dalam membangun gereja Jesus Christ Church, aku gak punya uang sama sekali, tapi aku bangun gereja ini dengan visi yang datang dari Tuhan. Tuhan berikan visi namanya Jesus Christ Church. Sampai hari ini saudara dan saya bertemu. Kami gak punya uang, kami gak punya orang kaya, but we have Jesus. Dan Yesus itu lebih dari segalanya. Halo Bapak Ibu, buat saudara-saudara yang ingin menyekolahkan anaknya S2 di London, di Amerika, di Singapura, dimanapun, milikilah visi. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat 2-3. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga berkata, Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil, dan ia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh, dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Yang kedua, selain Yusuf memiliki visi, Yusuf hidupnya disertai oleh Tuhan. Orang Mesir itu mengetahui bahwa apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Saudara, makanya saya selalu bilang, oke, kita boleh gak punya teman pejabat, boleh kita gak punya teman jenderal bintang 1, 2, 3, 4, gak punya teman hakim, gak punya teman pengacara terkenal, gak punya kekayaan, tetapi selama hidup saudara disertai oleh Yesus, disertai oleh Tuhan, saudara lah yang akan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Pastikan hidup kita disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita memiliki teman-teman hebat, teman-teman pengacara top, di lingkungan kita punya teman-teman hebat. Tetapi kalau Tuhan gak menyertai kita, buat apa Bapak Ibu Saudara? Bukankah hidup itu adalah anugerah Tuhan? Oleh karenanya pastikan malam hari ini, jika usahamu, bisnismu ingin mengalami terobosan di tahun ini, pastikan bisnis dan usaha saudara disertai oleh Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi Pak, saya seorang diri. You never walk alone. Ada Yesus yang ada jalan di depan kalian. Amin Bapak Ibu. Pastikan hidup kita disertai oleh Yesus. Pastikan hidup kita disertai oleh Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
mau jatuhin kita. Orang mau rendahin hidup kita. Orang mau fitnah hidup kita. Orang mau injak-injak harga diri kita, ngejelekin kita kemana-mana, ke seluruh Indonesia, ke seluruh negeri. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita yang akan keluar lebih daripada pemenang. Walaupun orang di luar sana ingin menjatuhkan kita dengan 10.000 orang hebat, 3.000 orang hebat, 3.000 orang kuat. Kalau Tuhan yang menyertai saudara dan saya, kita yang akan keluar lebih daripada pemenang. Dan kita yang akan melihat segala keberhasilan demi keberhasilan setiap hari. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin, saudara. Sekalipun saudara punya uang 1 gunung, sekalipun saudara punya banyak kenalan jenderal, saya bukan meremehkan, bukan mengecilkan. Kalau Tuhan Yesus gak sertai saudara, hati-hati. Hati-hati, saudara. Kita akan melawan tembok tembaga dan palang-palang besi. Pastikan hidup kita sama seperti Yusuf, memiliki visi dan disertai oleh Yesus. Yang ketiga, saudara, Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayatnya yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan seseorang yang seperti ini, yang padanya ada roh Elohim? Dapatkah kita menemukan seorang yang seperti ini, yang padanya ada roh Elohim? Yang ketiga, kunci keberhasilan Yusuf dalam mengalami terobosan, hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan. Bukan hanya disertai oleh Tuhan, tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari, setiap pagi, kalau bangun tidur berdoa Bapak Ibu, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus tuntun aku, Roh Kudus bimbing aku, jagai aku dari penularan virus wabah COVID-19. Roh Kudus tolong aku, berkati daganganku, berkati anak-anakku. Saudara, tahu kan pujian ini kan? Roh Yesus yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Setiap pagi bangun tidur, sembah, Roh Kudus tuntunlah aku. Pengusaha-pengusaha, setahu saya di dunia bisnis itu ada hukum yang namanya halal, haram, hajar. Betul ya? Betul ya? Di dunia keseharian kita hari lepas hari, di dunia pertarungan entrepreneur, di dunia marketplace, halal, haram, hajar itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Itu memang begitu circle-nya. Kalau pengusaha entrepreneur tidak dituntun Roh Kudus, engkau akan sama seperti mereka. Engkau akan ikut-ikutan, menyikut orang, menginjak orang lain, menjatuhkan orang lain, menarik orang supaya jatuh untuk mendapatkan kekayaan, berkat, materi dan lain sebagainya. Para hakim, jaksa, pengacara dan lain sebagainya. Circle-nya itu kan ngeri. Ada suap menyuap dan lain sebagainya. Kalau hidup kita gak dipimpin Roh Kudus, Pak, saya mohon maaf, cepat atau cepat jeruji besi menanti kita. Buat pelayan-pelayan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, saya mengerti hidup adalah anugerah. Saya sangat bersandar kepada anugerah Yesus. Tetapi kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang suka ngomongin orang, suka ngejatuhin orang, suka benci orang, suka hina orang. Orang yang gak dituntun oleh Roh Kudus, hidupnya sulit untuk mengalami terobosan. Tapi Pak, orang di luar sana tidak dituntun Roh Kudus kok kaya. Kalau cuma sekedar kaya, gak usah ikut Yesus, pergi ke Gunung Kawi, pulang dari gunung pasti kaya. Tapi buat apa, kata Yesus berkata, buat apa kamu memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Saya berharap kepada siapapun yang menyaksikan live streaming ini, ayo taruh tangan kanan kita di dada seperti ini. Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus bimbing hidupku, Roh Kudus ajarin aku untuk aku dapat mengalami terobosan. Amin. Makanya saya selalu menulis di status Facebook atau Instagram dimanapun,
Roh Kudus, urapilah gerejanya, Jesus Christ Church. Oh ya Bapak Ibu, saya ingin informasi buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi gereja kami Jesus Christ Church. Nah, persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan ke gereja kami, saya share lewat video bahwa kami sedang tahap renovasi demi renovasi. Setelah tahap renovasi demi renovasi, berkat yang Tuhan berikan lewat perpuluhan dan persembahan yang Bapak Ibu percayakan diberikan ke gereja kami nanti akan membuat pengadaan AC, audio, sound, video, recorder dan lain sebagainya. Nanti ketika pandemi global sudah selesai, ini gereja saudara juga. Saudaralah yang membangun. Saudara punya andil besar dalam membangun gereja Jesus Christ Church Jakarta. Dan karena saya sudah terlanjur menyaksikan dan menginformasikan kepada saudara, buat teman-teman yang di Malaysia, saya informasikan sekali lagi. Buat teman-teman yang di Malaysia, tunggu kami, karena Jesus Christ Church akan ada di Malaysia. Kami akan mengekspan diri kami. Selain di Indonesia, gereja Jesus Christ Church di mana Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, kami akan buka di negara Malaysia. Doakan ya, supaya Malaysia juga penuh kemuliaan Tuhan. Malaysia penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Dan gereja ini akan ada di bangsa-bangsa lain. Pastikan hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sebagai gembala jemaat mewakili seluruh pelayan Tuhan mengucapkan banyak terima kasih. Berkat atau uang yang Bapak Ibu Saudara tabur tidak saya pakai saudara, tidak saya gunakan selain membangun gerejanya, selain membangun fasilitas pelayanannya. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, Yusuf memiliki visi. Yang kedua, Yusuf disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, Yusuf dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Dan yang keempat, Kejadian 39 ayat ke-10. Kejadian 39 ayatnya yang ke-10. Sekalipun dari hari ke hari wanita itu membujuk Yusuf, tetapi Yusuf tidak mendengarkan dia untuk tidur di sisinya, bersetubuh dengannya. Tetapi Yusuf tidak mendengarkan dia untuk berzinah di sisinya, bersetubuh dengannya. Yang keempat, kunci keberhasilan Yusuf dalam meraih mengalami terobosan. Yusuf memiliki integritas dan rasa hormat kepada Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar menghormati Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami terobosan, hormatilah Tuhan. Takutlah akan Tuhan, kasihilah Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Saudara harus bangga sama Yesus dimanapun saudara dan saya berada. Banggalah memiliki Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup mati kita ada di dalam tangan Yesus. Harga diri kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Bahkan karir dan masa depan kita tergantung oleh perkataan Yesus. Oleh karenanya, sama seperti Yusuf, dia gak mau diajak berzina karena dia menghormati Yahweh, Abraham, Ishak dan Yakub. Dia menghormati Tuhan nenek moyangnya. Hari ini, malam hari ini, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan Yesus. Anak-anak muda, adik-adik muda, kalau yang menyaksikan live streaming ini, kalau kamu diajak berzina sama pacar kamu, melakukan hubungan seks sebelum nikah, jangan tolak dalam nama Yesus. Belajar menghormati Tuhan Yesus. Suami-suami yang menyaksikan live streaming ini, kalau engkau digugat cerai sama istrimu, jangan mau tolak dalam nama Yesus. Sebaliknya, kalau istri-istri digugat cerai sama suamimu, jangan mau. Hormatilah Tuhan Yesus. Pengusaha-pengusaha kalau diajak usaha bisnis yang gak benar, uang korupsi, usaha yang gak normal, jangan mau. Hormatilah Tuhan. Karena berkat hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan berikan makan anak istri kita dengan uang yang haram. Jangan berikan makan anak istri kita dengan uang yang mengambil hak orang lain. Karena Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya harus menghormati Tuhan Yesus. Saya harus menghormati Tuhan. Amin saudara. Pelayan-pelayan Tuhan, ayo kita belajar hormati Tuhan. Dengan cara apa kita menghormati Tuhan? Dengan menghormati anugerahnya. Dia sudah mengampuni kita. Dia mengampuni dosa kita. Jangan kita kembali ke dosa yang lama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Betul, dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yesus berkata, it is finished. Yesus gak akan ungkit-ungkit dosa kita. Tetapi jangan injak-injak anugerahnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus mengampuni saudara. Yesus sayang sekali sama Bapak Ibu saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu, mari malam hari ini kita belajar menghormati Tuhan. Dengan cara apa kita menghormati Tuhan? Dengan cara kita menghargai anugerahnya. Saya gak boleh lagi selingkuh. Saya gak boleh lagi mukul istri saya. Saya gak boleh lagi melukai hati suami saya. Saya gak boleh lagi melukai hati anak-anak saya. Saya gak boleh lagi berontak melawan gembala jemaat saya. Saya gak boleh lagi kasar dengan pelayan-pelayan Tuhan saya sebagai gembala. Saya gak boleh lagi menjelekkan orang lain. Hormatilah Tuhan. Tapi Pak, hidup saya diomongin banyak orang, saya direndahin banyak orang, tapi saya dikata-katain. Ampunilah. Saya ngerti ngampunin itu gak gampang, tapi ada anugerah dan kasih Yesus. Bagaimana kita dapat menghormati Tuhan? Baca firman-Nya setiap hari. Baca surat cintanya. Saudara, betul kita mendapatkan banyak informasi dari Google, dari Instagram, dari Facebook, tetapi informasi itu tidak memberikan keselamatan. Waktu saudara dan saya membaca firman Tuhan Yesus, kita membaca firman Yahweh, saudara dan saya akan diselamatkan. Rumah tangga kita akan diselamatkan. Karir kita akan diselamatkan. Bahkan bisnis dagang usaha dan pelayanan studi sekolah kita akan diselamatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana selanjutnya kita menghormati Tuhan? Bapak Ibu, milikilah hubungan yang intim. Sebelum keluar rumah, berdoa agar saudara tidak terpapar virus COVID-19. Pulang ke rumah, berdoa mengucap syukur. Waktu makan, berdoa, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami bisa makan, karena kasih-Mu kami bisa makan enak, masih bisa hidup sehat. Amin saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara, lihat Kejadian pasal 45 ayat 2 sampai 5. Kejadian 45 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima berkata, dan ia menangis dengan keras, sehingga orang-orang Mesir mendengar dan seisi istana Firaun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, apakah ayahku masih hidup? Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, karena mereka sangat ketakutan hadapannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tolong mendekatlah kepadaku dan mendekatlah mereka. Kemudian ia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri, karena kamu telah menjual aku ke sini untuk menyelamatkan kehidupan. Elohim, dialah yang telah menyuruh aku mendahului kamu. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Yusuf mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Yang kelima, Yusuf memiliki hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Ini salah satu kunci terobosan. Buat para pengusaha-pengusaha, saya tahu saya gak mengalami yang namanya uangnya dicia, dijahatin orang lain, ditutup karirnya. Tapi jangan balas. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengampuni, engkau menaruh bara api di atas kepala orang itu. Kalau kita ingin mengalami terobosan, Bu, Ibu jangan balas sama ibu-ibu yang lain yang ngomongin kita. Pelayan-pelayan Tuhan gak usah balas orang yang menjahati kita. Orang-orang yang punya niat busuk sama hidup kita, dia ingin ngancurin kita. Jangan balas. Saya tahu rasanya sakit hati Bapak Ibu. Saya mengerti, saya pernah mengalami ini. Tetapi ketika saya berserah, angkat tangan, Tuhan yang turun tangan membela kita. Amin saudara, amin. Tapi saya orang gak punya Pak. Kalau kamu dibela Tuhan, kamu yang menang. Tapi lawan saya banyak Pak. Punya pengacara hebat Pak, punya hakim hebat Pak, punya jenderal hebat. Kalau kamu disertai Tuhan, kalau kamu berserah, Tuhan itu pembuat hukum saudara. Amin. Tuhan bilang kepada Musa, siapa yang menciptakan lidah, siapa yang menciptakan hati? Bukankah aku yang mengeraskan hati Firaun? Kalau Tuhan yang sama yang sudah mengeraskan hati Firaun, Tuhan juga yang sama yang akan melembutkan hati musuh-musuh kita. Kita gak diberi hak oleh Tuhan untuk menghakimi, membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita hanya diberi hak untuk mengasihi, mengampuni, sama seperti Yusuf. Yusuf dijual. Saudara-saudaranya iri sama Yusuf. Bahkan Yusuf ingin dibunuh. Yusuf difitnah. Yusuf direndahkan saudara. Saya juga pernah mengalami direndahkan.
karir saya dibunuh, Bapak Ibu, karakter saya dibunuh dan lain sebagainya. Tapi saya percaya firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya ngampuni saudara. Saya ampuni, memang sakit, memang berat. Berkali-kali saya dikhianati, tapi saya ampuni. Saya ampuni. Ya udah, berarti saya harus belajar, harus lebih bijaksana lagi, lebih mengandalkan Tuhan lagi, lebih antisipasi lagi, dan lain sebagainya. Amin saudara. Di setiap sisi-sisi kehidupan kita, pasti ada saja orang yang gak suka sama kita. Mau itu kita berhasil atau gak berhasil, pasti ada aja orang yang ngomongin kita. Kalau kita gak berhasil, orang lain seneng ngomongin kita kan, mampus, biar susah, gak berhasil kan hidupnya kan. Tapi ketika kita berhasil, oh pasti pakai cara-cara yang gak normal tuh, oh pasti pakai cara halal haram hajar tuh. Jadi berhasil atau tidak berhasil, akan ada banyak orang yang ngomongin kita. Tetapi saya ingin informasikan, milikilah hati seperti Yusuf. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, dasar kamu orang miskin, gak apa-apa, ampuni saja. Ampuni saudara. Ampuni. Kiranya kelima poin ini dapat menjadi berkat. Saudara terima, saudara praktekkan. Tahun 2021 saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Terobosan dalam keluarga, rumah tangga, bisnis dagang usaha, pelayanan studi sekolah, dan seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini.